Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2022. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Aquarius, terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, and subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Darling Angels, clarify energi dari Aquarius single. Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 September. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Aqua. Okay. Oh, the devil energy. What's going on? Oh, the judgment. Okay, 8 of Pentacles. Unfaithful. Kalau kalian long distance, dia tuh kayak ngerasa bahwa kita nggak akan ketemu deh. Kayaknya kamu nggak serius sama aku. Kayak dia ngerasa apapun yang dia lakukan nggak akan berhasil. Dia akan selalu menunggu dan ya nggak akan berhasil. Soalnya kamu tuh nggak bisa dipercaya gitu. Menurut dia ya. Ini kalau yang long distance. Ataupun yang saya ngeliat di sini kayak dia rasa apapun yang dia lakukan untuk rujuk atau balikan lagi sama kamu itu sesuatu yang sangat impossible karena kamu pasti akan rejection dia. Karena kamu masih meledak dengan kemarahan kamu. Oke. The devil energy. Atau mungkin ini hanya kamu connection dengan Capricorn. Oke. Kamu kalau marah cukup meledak. But di sini kayak kamu posesif, terlalu protection, overprotective sama dia, mungkin dikoneksi kamu sama dia, atau kamu terlalu depending sama dia, atau mungkin juga emang ada addiction kamu di kebiasaan kamu, bisa drugs, alkohol, seks, or judi ya sekarang lagi ngetopnya, lagi naik daun tentang kasus judi. So apa ya? Ada isu yang ada dalam diri kamu dan itu kayak mempengaruhi koneksi kamu dengan sesama. Bukan hanya sama dia tapi sama orang-orang di circle kamu di sini. Oke. Jadi kayak the devil itu energi over reaction, over feeling, overwhelm begitu. Jadi terlalu berlebihan dengan effortnya. Oke. So dia unfaithful di sini. Dia berharap untuk ketemu tapi dia ngerasa kayak ini nggak mungkin karena ya kamu banyak drama di sini menurut dia. Energi dari Two of Swords, Ten of Pentacles.
Oke, the Hermit energy kamu bisa dealing dengan Virgos, Capricorn, Taurus, terutama dengan Capricorn, Taurus, Virgos. Two of Swords di sini blocking. Bisa juga ini tentang ketakutan kamu. Kamu ngasih harapan palsu sama seseorang. Dia menunggu kamu lama banget, bertahun-tahun, dan dia sadari kamu hanya ngasih dia harapan palsu. Kamu nggak serius, kamu unfaithful di sini. Dia ngerasa kayak harusnya kalau kalian bertemu pasti ada komitmen, kalian pasti bahagia di sini. Secara materi cukup stabil karena kalian punya etos kerja yang cukup oke, workaholic di sini. Seperti kamu blocking untuk bersama. Jadi gimana? Masih belum ingin bersama. Kamu masih pengen kerja gitu. Jadi prioritas kamu juga bisa tentang material things, karir atau bisnis di sini. Yang akhirnya dia tidak jadi prioritas kamu dan dia tahu itu, dia menyadari itu bahwa oke, tidak akan pernah hubungan ini tidak akan termanifest dengan komitmen ataupun pernikahan. Kamu hanya mau bersama dengan dia tanpa ada komitmen ataupun pernikahan ataupun hubungan yang naik level begitu. So the Hermit energy bisa kalian berbeda secara usia, tapi di sini kamu mencoba menarik diri untuk lebih lagi waras gitu loh. Kamu pengen apa ini hanya pengen ngerasain passion kamu, true desire kamu di dalam hubungan koneksi sama dia. Karena menurut kamu, apakah ini hanya nafsu kamu atau karena kamu lonely dan sendiri begitu, jadi kamu pengen punya koneksi sama dia? Atau memang kamu benar-benar membutuhkan dia menjadi bagian dalam hidup kamu? Itu kamu akhirnya menarik diri dalam sendiri kamu. Ya, kamu butuh sendiri di masa ketika kamu mulai berlebihan untuk menarik diri, ghosting di sini dari dia, and then kamu blokir dia. I don't know, like saya ngeliat di sini dia tidak ada menuntut kamu untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan yang dia inginkan. You know what? Kayak dia udah tahu kamu bakalan tinggalin dia ketika dia bilang kita ketemu yuk untuk ngebahas komitmen ataupun pernikahan atau traditional relation. Itu kamu bakalan ghosting. Itu dia udah tahu. Jadi dia nggak akan nuntut apapun. Eight of Pentacles di sini untuk maksain kamu ngelakuin apa yang menjadi harapan dia. Kayak hopeless begitu, unfaithful begitu dari pihak dia. I don't know, like dia udah nyadar gitu bahwa kamu nggak akan ada koneksi dia dan kamu tuh kamu nggak akan pernah mau untuk menikah begitu atau punya hubungan yang berkomitmen. So Knight of Wands di sini ringkih, rentan dengan tekanan. Knight of Pentacles dia membutuhkan komitmen. Page of Pentacles dia mencoba untuk realistis, be real di sini. Ya kalau kamu nggak mau ya udah cari yang lain gitu loh. Dia simple aja. Gak usah dipaksain gitu. Dia tahu banget apa ya yang sedang kamu lakukan. Kamu menarik diri, kamu sering on off dalam hubungan karena kamu ringkih dengan tekanan. Ketika ada tekanan kamu keluar dari koneksi kamu sama dia, and then ketika dia sudah oke, udah enjoy dengan dirinya, kamu balik lagi. So kelihatan kayak ada isu dalam diri kamu. Kenapa kamu gak berani tegas? Kenapa kamu masih bolak-balik kembali? Oke, kelihatannya kamu ngasih harapan palsu, but I guess like the devil energy, Knight of Wands di sini kayak kamu punya isu yang unfinished business. Kamu perlu menyelesaikan isu dalam diri kamu sehingga itu tidak membatalkan kebahagiaan kamu. Kamu dealing dengan seseorang yang sangat tahu apa yang dia lakukan, sangat konsisten dengan apa yang dia lakukan,
sangat komitmen di sini. Energi dari Taurus, Knight of Pentacles, dia sangat ingin punya komitmen, mencari komitmen di sini. So dia akan memberikan komitmen dia pada siapapun yang mau menerimanya. Dan dia sangat tahu di sini ada strategi. So kalau ada plan A pasti ada plan B. Dia punya plan A adalah ketika dia bertemu sama kamu, membicarakan komitmen dan pernikahan menjadi bagian penting dalam pertemuan itu. Tapi ketika kamu menghindar, menunda-nunda, pergi ketika dia meminta untuk bertemu, untuk membahas hal yang serius, dia punya plan B, mencari jalan lain dengan strateginya sendiri. Oke. So, ini bukan tentang siapa yang flirting atau mencari tripartite relation dalam hubungan. Ini tentang mencari komitmen. Kalau kamu nggak serius, kamu nggak sungguh-sungguh dengan hubungan yang naik level, dia pelan-pelan akan ninggalin kamu. Dan dia tahu yang dia lakukan. Dia tahu yang kamu lakukan. Queen of Swords di sini, Ace of Swords, Five of Swords. Queen of Swords di sini kamu bicara, speak up tentang apa yang kamu pikirkan. Kamu selalu punya alasan kenapa kamu keluar dari hubungan. Kamu selalu punya cara untuk menunda-nunda, dan dengan mencari alasan yang realistis untuk menunda, dan menunda. Kamu tidak berani untuk bersikap tegas di sini. Oke. Kamu ngomong begitu meyakinkan dia untuk stay sama kamu. Tapi ketika dia membahas tentang komitmen, kamu pergi dari koneksi kamu sama dia. Ace of Swords di sini, dia tahu kebenarannya bahwa kamu nggak mau punya hubungan yang ada komitmen, legalitas, atau lebih serius. Five of Swords di sini pertengkaran, selalu terjadi pertengkaran. So makanya dia tidak pernah menuntut kamu untuk oke, kapan kita menikah, kapan kita ketemu. No. Dia diam aja. So ini sebab akibat. Kenapa dia mencari orang lain? Karena dia mencari komitmen yang dia tidak dapatkan dari kamu. Kenapa dia mencari orang lain? Kalau nanti one day ya, on the future, ketika kamu ketemu dia punya orang lain, dan sikap dia semakin dingin sama kamu, Knight of Pentacles, Page of Cups, di situ kamu harus tahu bahwa dia tidak mendapatkan apa yang dia cari dari kamu. Karena dia mencari komitmen dan pernikahan. Sementara kamu tidak mau memberikan pernikahan dan komitmen. Kamu bicara begitu meyakinkan, but on the real action, kamu effortless. Dan selalu ada perdebatan, Five of Swords, ketika dia membahas tentang komitmen. So dari pihak dia udah nothing to lose, udah unfaithful di sini dengan kamu. Terserah kamu mau datang, kamu mau pergi, kamu mau ngapain aja, terserah. Terserah kamu aja. Nah itu dia. Dia ada di titik unfaithful dengan koneksi dia sama kamu. Oke, which is di sini ada plan B, mencari pilihan lain, Page of Pentacles. Pelan-pelan dia membuka koneksi dengan orang lain. Jadi menurut saya ini bukan tentang tripartite relation atau siapa yang genit atau flirting di sini. Ini tentang mencari komitmen, hubungan yang lebih serius dengan orang yang benar-benar punya keseriusan dan komitmen. Oke. Kamu tidak mau bilang kita putus aja, kamu cari yang lain karena saya tidak bisa kasih kamu komitmen. Kamu nggak pernah mau ada statement itu. Kamu gantung status koneksi kamu sama dia. So mungkin dia merasa dia perlu smart untuk menghadapi kamu, mencari orang lain. Itu jauh lebih baik karena dia tidak dapat apa yang dia harapkan dari kamu. Oke. Bisa vice versa karena ini general reading.
Kita lihat energi di 15-30 September. Sorry ya, saya cekukan, kebanyakan makan sayur asam. Oke. Pokoknya kalau udah makan sayur asam sama oncom, itu kayak jadi orang paling kaya di dunia ini karena itu sangat lezatos. Jadi sampai bertahap di video ya, mohon maaf. Clarify Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-30 September Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Aqua. Six of Cups, Queen of Pentacles. Oke, Sagittarius, beberapa mungkin dealing dengan Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgos di sini. Ya, terutama dengan Sagittarius, Librans, Capricorn di sini. Whatever, ini bisa energi aja. Six of Cups, kamu ngerasa berat ya, berat dengan koneksi kamu sama dia. Kamu mencintai dia, kalian udah lama bersama, udah kayak pasangan begitu. Tapi ya dia nggak nemuin apa yang dia cari sama kamu. Walaupun kalian sudah lama bersama dan saling mencintai, dan kamu berat banget untuk ngelepasin dia. Kamu nggak bisa denial dengan perasaan kamu sama dia. Queen of Pentacles di sini lebih kepada dia fokus pada material things, bisnis atau karirnya dia, finansial di sini. And then dia lebih banyak memilih diam, menghadapi kamu dia sangat pasif di sini. Ten of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, seperti dia sudah pelajari kamu. Kalau dibahas tentang komitmen ini pasti ribut. Jadi pelan-pelan aja, aku cari yang lain, Nona. Mungkin kalau dia bisa bicara langsung dengan saya kayak gitu, daripada ribut. Karena kita udah gak satu visi. Hanya saja karena gue cinta sama dia sih, jadi ya gue tahan-tahan aja. Tapi kalau ada waktu untuk gue tinggalin, gue hempaskan jauh pokoknya gitu deh dia ya. Jadi ini dengan strategi. Queen of Pentacles punya strategi, punya kemampuan, capability, skill yang oke untuk dapetin apa yang dia inginkan. So dia mencari komitmen yang stabil di sini dan dia tidak dapat dari kamu, even kalian saling mencintai. Karena cinta tanpa diberi komitmen itu bukan satu keseriusan, dan itu bukan cinta yang realistis. Dan energi dari the Temperance energy, dia lebih balance, lebih slow down di sini. Dia tidak meledak-ledak, nggak marah juga sama kamu, karena dia udah kenal kamu banget. Jadi kayak dia udah nothing tulus gitu. Kalau nggak sama kamu ya udah, mungkin bukan jodoh. Even kita mencintai bersama, mungkin udah tinggal bersama, tapi kayak kamu nggak kunjung ngasih komitmen, ya udah gitu. Dia kayak gitu, ya udah nggak usah dipaksain. Dia ada di titik itu, seperti unfaithful, nggak mau lagi berjuang, but dia sudah ada di titik kestabilan, nggak ada ledakan emosi, marah, sakit hati. Oke. Filosofi dia mungkin jangan dipaksain. Oke, jangan dipaksain, kalau nggak mau ya udah, kayak gitu. Dia udah ada di titik itu. Dan ini proses yang sangat panjang karena kalian udah lama bersama. Berjuang dari yang ledakan sampai yang meledak, sampai yang emosi, sampai yang hopeless, sampai yang release. Di sini dia udah melalui fase-fase itu. So dia ngerasa bahwa oke, kamu nggak mau, aku nggak akan paksain kamu. Dia sampai di titik itu, lebih santai ngadepin kamu. Oke, so ini saya bilang kayak, even kalian dalam hubungan, tapi apa yang dia mau nggak ada, yang nggak ada yang ngasih, kamu kasih gitu. Apa yang dia inginkan dari kamu, tapi kamu nggak berikan. Ini kayak dia 90% di luar hubungan. 10% masih sama kamu, karena kalian saling mencintai. Tapi kalau untuk bertahan lebih lama, I guess no. Kalau ada dapet yang lain, dia bakalan tinggalin kamu. Karena dia sudah mulai be real begitu, lebih rasional di sini. Oke.
King of Pentacles. Oke. Ten of Swords, Queen of Cups. Kamu cinta sama dia. Stabil, ngerasa stabil. Kenapa dia nggak banyak nuntut? Enggak, udah enggak. Bahkan dia sadar dia akan mengecewakan kamu. Karena ini energi di masa depan. Dia sadar dia akan ketinggalkan kamu, mengkhianati kamu dengan orang lain. Kenapa? Dia nggak nemu apa yang dia cari. I guess it's not too late ketika kamu mulai bilang bahwa kamu akan serius dan kamu akan menikah sama dia. Tapi mungkin setelah September itu menjadi sesuatu yang sangat terlambat menurut saya. Mungkin di Desember dia akan tinggalkan kamu. And then you know what, Aquarius? Semakin hari semakin kamu jatuh cinta sama dia. Semakin dalam rasa cinta kamu sama dia. Semakin kamu baper, semakin menjadi-jadi hati kamu itu terkuras untuk mencintai dia. So, kamu akan merasa dikhianati, yes. Kenapa? I guess like, ya mudah-mudahan gak terlambat ya kamu punya sensitif untuk mempertahankan dia. Karena dia punya rencana untuk ninggalin kamu. Karena dia gak nemu apa yang dia cari. So, cinta tanpa komitmen bukanlah cinta yang realistis menurut dia. Oke? Terutama dengan earth sign, water sign di sini. Sangat fokus. Dan dia sadar dia akan menyakiti kamu dalam diam, dia silent treatment di sini. Kamu ngerasa kayak oke, ini sudah comfort zone. Dia tidak lagi menuntut tentang pernikahan, tidak lagi menuntut untuk komitmen. Oke, kamu ngerasa kayak oke, happy banget gitu kayak. Akhirnya dia paham aku nggak mau nikah, aku nggak mau komitmen. Itu kamu ngerasa kayak di atas angin gitu loh, melayang di atas angin karena kamu ngerasa dia paham. No, 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 no. Itu bukan zona nyaman. Kamu dia taruh di atas angin, di atas. Ketika dia mengkhianati kamu, tinggalkan kamu kayak gedebuk jatuh dari ketinggian 3000 meter permukaan bumi. So, ini akan terasa sakit, yes. Oke. Gemini di sini, the lovers. High Priestess, Six of Cups. Ya, dia sudah merencanakan untuk ninggalin kamu, yes. Ini udah fix banget dia. Kayak apa ya? Kayak udah muntah dengan bertahan gitu sama kamu. Udah muak gitu. You know. Seseorang yang begitu mencintai kamu, tapi harus meninggalkan perasaan cinta dia untuk kamu. Eight of Cups. High Priestess di sini, dia pakai intuisi dia. Dia tahu ini akan benar-benar menyakiti kamu. Kenapa? Bisa ini twin flame connection. Kamu sama dia tanpa komitmen, tanpa pernikahan pun kamu udah merasa bahagia. Heart to heart conversation di sini tidak terjadi. Pelan-pelan dia tinggalkan koneksi dia sama kamu. So, saya ngelihat gini, mungkin kalau orang di luar sana melihat, oh dia jahat, dia tidak setia, dia flirting, dia mengkhianati kamu, mungkin mereka akan menilai seperti itu. Tapi ketika mereka mengetahui lebih detail, ini sebab dan akibat. You know, Aquarius. Cinta tanpa komitmen, cinta tanpa komitmen, tanpa pernikahan bukanlah cinta yang realistis. Kenapa? Ya dia butuh itu, dia butuh. Kalau punya family kan harus ada legalitas. Oke, dia melihat masa depan, kamu melihat hanya di hari ini. Dia sudah pergi jauh di masa depan dengan penilaian dia sendiri. Tentang bagaimana hubungan itu harus diberi penghargaan dengan pernikahan dan komitmen. Oke.
Ten of Pentacles, kamu menunggu dia untuk bicara, dia nggak bicara lagi, udah nothing to lose. Four of Cups, dia stuck di sini. Iya, karena dia cinta, but ya dia lebih realistis situasi karma. Oke, ini akan sangat sulit. Makanya it's not too late kalau kamu sadar. Oke. Kalau udah Desember awal, ini udah terlambat. You know what? Ketika dia pergi, kamu berusaha mengganti fokus kamu dengan dia. Jadi dia jadi prioritas kamu ketika dia tinggalin kamu. Kayak sudah terlambat. Kenapa? Situasi karma, the justice energy, kamu bisa dealing dengan Librans. Ada keadilan bagi semua pihak, semua makhluk. Itu makanya ini semua sebab akibat. Dia punya alasan kenapa dia tinggalkan kamu. Oke, punya koneksi romance bersama, tinggal bersama, tanpa komitmen, tanpa pernikahan. Itu bukanlah hubungan yang bukan hubungan yang diapresiasi gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan menghadapi legalitas kan. Kalau punya anak harus ada legalitasnya gitu loh. Jadi itu seperti apresiasi dan responsibility dalam satu hubungan yang dilakukan oleh dua pihak. Oke? Yang saling mencintai. So mungkin akan ada shocking moment di mana kamu merasa kehilangan dia dan kamu terburu-buru mengganti fokus kamu untuk mengejar dia kembali, the chariot energy, terutama mengejar Cancer ataupun mengejar Librans di sini, ataupun Pisces di sini, Gemini, karena kamu ternyata tidak sanggup hidup tanpa dia, kamu ngerasa kayak udah depending sama dia, and then udah ngerasa bahwa hanya dia yang benar-benar ngeklik, punya chemistry, bonding sama kamu. Tapi kalau kamu melakukan ini di Desember 2022, ini sudah terlambat menurut saya. So don't be late. Kamu akan menyesal. Oke. Kita clarify situasi karma di Eight of Cups. Dia memutuskan untuk melepaskan kamu. Even dia mencintai kamu. Oke. Eight of Cups for Aquarius single. Please clarify. Please clarify. Eight of Cups, Aquarius single. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Cancer di sini. The Chariot. Six of Cups. Oke, dia mengejar hubungan yang bertumbuh, yang visioner. Dia tinggalkan kamu. Sepertinya dia menemukan orang lain yang mau memberikan dia apa yang dia harapkan tentang hubungan yang bertumbuh lagi dan lagi. Fokusnya di sini. Dia keluar dari hubungan, berjuang di sini bersama dengan seseorang yang mau memberikan dia hubungan yang bertumbuh. Libra, Cancer, Taurus di sini. Bottom of the deck, Queen of Swords, diakhiri koneksi dia dengan kamu, even kalian sudah lama bersama, twin flame connection. Page of Wands, dia bertindak meninggalkan kamu, Hangman. Menurut kamu ini unfinished business, ini belum berakhir, hubungan digantung menurut dia, I'm done with you, bye-bye Aqua. Oke. So, jangan sampai terlambat. Aqua. Oke. Kadang memang orang yang mencintai kita pergi baru kita sadar orang itu sangat berarti untuk kita. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kamu. Oke. So ini ada saran.
clarify, my darling angels, Aquarius, single, sun, moon, rising, and Venus. Energi September 2022. Please clarify. Aquarius, single, sun, moon, rising, and Venus. Jumping card. Jumping card. Groove di sini. So, ini tentang merasa nyaman sendiri. Kamu ngerasa nyaman sendiri. Kamu ngerasa ini zona nyaman. Oke. Punya pasangan tanpa komitmen, tanpa pernikahan, itu nyaman. Ya beberapa memang long distance ya. Ada beberapa daerah atau negara yang nggak harus menikah, nggak harus ada komitmen. Tapi bisa bersama. Mungkin itu ya beda-beda budaya ya, culture di sini. So menurut kamu itu zona nyaman kamu, menurut dia zona nyaman dia adalah menikah dengan bersama dengan pernikahan, itu adalah bentuk apresiasi terhadap dua pihak yang saling mencintai menurut dia ya. So kalian punya sudut pandang tentang zona nyaman yang berbeda. Bottom of the deck, oath, bersumpah. Oke, ini adalah penyesalan kamu di masa depan. Kamu akan bersumpah untuk mendapatkan dia. Kalau kamu lakukan di Desember 2022 itu sudah sangat terlambat. You know Aquarius, penyesalan datang belakangan. Apapun sumpah kamu untuk mendapatkan dia, it will be late. Ketika Desember kamu berjuang, so jangan sia-siakan dia. Oke. Ya ini saran, kalau kamu memang mau ngelepasin dia, it's okay. Ya terserah kamu, ini cuma saran. Saran lagi untuk Aquarius single, sun, moon, rising, and Venus. Energi September 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Twice in the tail, the unexpected change you did not see coming. Sesuatu yang berubah. Kamu tak melihat tapi datang dalam hidup kamu. Nyata. Terpampang nyata dalam hidup kamu. Diam-diam dia tinggalin kamu dengan strategi dia. Queen of Pentacles ini adalah strategi yang paling jitu. Diam dengan strategi apa ya? Silent killer. Pelan-pelan dia tinggalin kamu. Gak kamu sadari dia berubah. Karena apa yang dia cari dia tidak temukan dari kamu. Oke. Bottom of the deck, the very bee, my life is sweet. Hidup aku manis, ya manis banget karena itu di zona nyaman kamu. Oke, kalian mungkin dia ngerasa juga ini nggak adil. Kamu ngerasa nggak adil, dia ngerasa nggak adil. Ketika dia tinggalin kamu, kamu ngerasa nggak adil. Dia pergi tinggalin kamu pun karena dia merasa nggak adil. Kalian punya perspektif yang berbeda. Mungkin juga karena beda negara ya, karena long distance beberapa ini culture. Kalau beberapa negara nggak usah merit juga nggak apa-apa kan. Oke. Clarify, my darling angel, saran untuk Aquarius single, sun, moon, rising, and Venus. Energi September 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Oke, Aqua. Love makes the difference. Love help heals past hurt and provides a sense of security and self-worth. Cinta memulihkan
luka di masa lalu. Cinta bisa membuktikan dari rasa nyaman dan rasa percaya diri. So, bisa menerima diri dengan apa adanya, autentik dan uniknya kamu. Itu bentuk cinta dia untuk kamu. Dia mampu memulihkan luka hati kamu. Oke. Rasa percaya diri timbul ketika dicintai. Yes. Itulah kehadiran dia dalam hidup kamu, menurut dia. Tapi dia ngerasa kayak tidak ada apresiasi di koneksi dia sama kamu. Kamu nggak kunjung mau punya komitmen dan pernikahan. So, saya lebih melihat ini dia menyerah dengan perjuangan dia untuk mendapatkan apresiasi pada koneksi dia dengan kamu, yaitu menikah. Oke. Bottom of the deck, miracles and blessing. Everything has its gift. Semua adalah anugerah. Tentang miracle, keajaiban. Blessing, berkat. Ada keajaiban dan berkat. Itu semua anugerah. Keajaiban, kamu dan dia bertemu. Even kalian twin flame di sini. Itu keajaiban. Beda jauh gitu, jarak jauh, kamu di mana, dia di mana, tapi kalian bisa bertemu dan saling mencintai, bahkan bisa bersama. Blessing, anugerah, berkat, keajaiban. Twin flame kok jauh banget, bisa beda negara, itu kan berarti ada sesuatu obstacle yang ada di koneksi kamu sama dia di masa lampau. Itu kalau kamu percaya dengan reincarnation. So, ini kalian bisa ketemu lagi dalam kehidupan di masa sekarang. Dengan perjuangan yang gak mudah menurut dia. Dia hanya ingin diapresiasi koneksi kamu sama dia dengan menikah. Kamu punya pandangan yang berbeda. So, jangan sia-siakan gift atau anugerah yang kamu terima. Lakukan sesuatu sebelum terlambat. Bisa vice versa. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.